Bu Sri Mulyani selalu mendenial persoalan daya beli. Purbaya juga sama. Cuman cara denialnya aja yang berbeda. Dia masuk di saat kejenuhan orang terhadap figur Sri Mulyani Indrawati. Tapi kan kalau kita juga mau fair, Sri Mulyani juga dulu ketika awal muncul kayak gitu juga. Kayak gini juga. Orang selalu menganggap bahwa dia adalah Dewi Penyelamat Menggebrak Indonesia. lah ya. Orang juga ngomong bahwa dia orang potensial untuk jadi wapres dan sebagainya. Sama juga sama sekarang. Jadi kalau menurut saya, kita harus melihatnya secara clear gitu ya, bahwa ini memang personal branding yang digarap. Belum tentu bahwa itu yang dibutuhkan oleh negara ini saat ini. Dia bisa membangkitkan trust nggak? Dia akan bisa membangkitkan trust kalau memang ekonomi sendiri kemudian memang terjadi pemulihan, Bang Popi. Ya, jadi kalau ekonomi sendiri tidak terjadi pemulihan, maka lambat laun dia akan mengalami apa yang dialami juga oleh Sri Mulyani. Orang lama-lama capek juga. Sama juga dengan orang melihat Erick Thohir misalnya, yang awal-awal wah udah PSSI udah segala macam. Sekarang kan senjakala buat Erick Thohir. Apa bedanya posisi saya analis pengamat dengan dia? Saya bisa serang banyak orang. Tapi kan Anda pejabat pemerintah. Begitu Anda ngomong, harus ada dong implementasi dalam kenyataannya. Artinya kalau Anda yakin 200 itu akan mampu menstimulasi perekonomian, ya kita kan lihat ke depannya. Soal kilang, bahwa dia bilang, kita nggak bangun kilang, nggak bangun segala macam. Sekarang pertanyaannya, apakah dia sebagai Menq akan mendorong lewat Danantara? Apakah dia bisa ngomong kepada Kepala BPI Danantara untuk memberikan belanja modal untuk membuat kilang? Yang kita nilai kan di situ, Bang Pong. Kalau cuma ngomong bahwa oh ini masa lalu nyalah-nyalahin orang, siapa juga bisa nyalah-nyalahin orang, Bang Popi. Pemerintahan ini harus memastikan di 2025, 2026, 2027 tidak ada cerita pemerintah kita gagal bayar bunga hutang, bayar pokok hutang. Itu penting sekali ya. Menq Purbaya mengatakan kita tidak pernah default. Iya. Tapi kita tidak pernah mengalami posisi hutang jatuh temponya sebesar 3 tahun berturut-turut ini. Kita juga tidak pernah mengalami posisi penerimaan negaranya turun dalam 3 tahun terakhir ini. Realitanya kayak gitu ya? Itu realitanya. Jadi kalau kita selamat betul sampai 2027, baru kita bisa mengatakan bahwa Anda nggak hanya omon-omon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Bung Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten dan kocak luar biasa. Nah, politik Menq atau Menq berpolitik ini menarik untuk disimak. Banyak orang kaget dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh seorang Purbaya Yudi Sadewa yang ya memang di dalam berbagai macam policy ada yang kelihatannya oke, ada yang kelihatannya juga agak-agak tidak masuk akal gitu. Nah, tapi untuk menjudge itu saya tidak dalam posisi untuk kemudian memberikan judgement. Oleh karena itu kita ada sahabat saya yang pengamat ekonomi yang sangat ulung, yaitu Bung Yanuar Rizky. Apa kabar? Baik, Bang Pompi. Alhamdulillah. Ya. Gimana sih Menq kita? Tapi saya seneng banget. Kayak hutangnya, kereta api cepat, bus gitu ya. Jangan pakai APBN gitu dan lain-lain. Kan sebenarnya bisa dinego dan kemudian juga bisa di restructure. Ala-ala korporasi biasa aja, jangan di bail out melulu dong. Nanti nggak survive itu barang gitu. Nah, gimana menurut Bung Yanuar? Tapi dalam konteks yang lain juga kita juga bingung ya. Misalnya kayak menaikkan suku bunga dolar gitu ya, yang walaupun di dalam negeri gitu ya, itu juga agak-agak sedikit mengagetkan kita gitu ya langkah-langkah yang diambilnya. Dan bahkan ada statement IMF itu juga ya tidak sepintar kita lah, atau dalam katanya lebih bodoh dari kita gitu kan. Dan juga banyak statement juga yang ya ketidaksukaan kepada asing lah gitu ya. Nampaknya seperti itu. Padahal kita juga butuh asing. Nah, sebenarnya menurut Bung Yanuar ini
style ataupun gaya yang seperti ini kondusif nggak bagi ekonomi di Indonesia? Silakan. Ya, pertama gini ya, kalau kita lihat intinya apa yang dilakukan ini adalah persepsi yang melit polisi. Jadi persepsi yang melit kebijakan, bukan kebijakan yang melit persepsi. Persepsi. Oh. Jadi, tapi kan polisi kan kebijakan, bukan? Ya, kan ada orang yang tipenya adalah dia buat kebijakan dulu. Kebijakannya itu kemudian baru dia kembangkan persepsinya agar sesuai yang dia mau. Jadi kalau ini memang gaya-gaya orang-orang di capital market. Gitu ya, gaya-gaya orang di capital market tuh ngomong dulu, baru nanti lihat kejadiannya seperti apa. Iya. Nah, pola seperti ini. Tapi itu kan bagus sebenarnya, bukan? Ya. Jadi ahead of the curve itu kan? Ya, akan bagus kalau memang posisinya sebagai market maker. Oke. Nah, sekarang kan kita harus lihat in detailnya gimana. Kalau kita bicara di medsos, bicara netizen, tentu isu-isu yang dibawa ini, isu-isu yang memang masuk ke dalam alam pikiran banyak orang. Kan gini Bang Pompi, kalau dilihat ya, dia masuk di saat kejenuhan orang terhadap figur Sri Mulyani Indrawati. Ya kan? Yang konservatif sekali lah ya. Ya, kejenuhan. Tapi kan kalau kita juga mau fair, Sri Mulyani juga dulu ketika awal muncul kayak gitu juga. Kayak gini juga. Orang selalu menganggap bahwa dia adalah Dewi Penyelamat penggebrak lah ya. Orang juga ngomong bahwa dia orang potensial untuk jadi wapres dan sebagainya. Sama juga sama sekarang. Jadi kalau menurut saya kita harus melihatnya secara clear gitu ya, bahwa ini memang personal branding yang digarap. Belum tentu bahwa itu yang dibutuhkan oleh negara ini saat ini. Gini loh Bang Pompi ya. Sekarang bagaimana bisa memilah antara bahwa ini personal branding dengan istilahnya tadi working ahead the curve tadi? Ya, gitu. Sekarang pertama gini ya. Sekarang kita lihat dulu. Apakah ketika kita mentransmisikan persepsi di medsos, orang di medsos ini akan menggerakkan ekonomi? Pertanyaannya, ya bisa ya, bisa tidak. Betul. Kalau yang di medsos itu adalah pelaku ekonomi dan dia kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, maka apa yang dia lakukan menggiring orang pelaku ekonomi bergerak ke arah yang dia mau. Saya ambil contoh, orang yang dianggap sukses memainkan kebijakan melalui fine tuning persepsi, itu namanya Alan Greenspan. Makanya Alan Greenspan itu menjadi gubernur The Fed terlama dalam sejarah Amerika Serikat. Alan Greenspan selalu memainkan persepsi. Tapi persoalannya dia market maker di dunia ini. Ya kan? Jadi artinya kalau kita lihat misalnya kembali ke teori yang diambil oleh Purbaya juga tentang uang beredar. Kalau kita ngomong US currency circulation dari The Fed, itu kan udah boleh dibilang, apalagi zaman Alan Greenspan ya, itu udah boleh dibilang hampir 75% dari uang beredar berasal dari currency circulation yang dialirkan oleh The Fed. Gitu ya. Jadi artinya ketika dia ngomong persepsi, orang akan cenderung ikut follow apa yang dia katakan. Betul. Ya kan? Nah, sekarang persoalannya ketika misalnya Purbaya mengatakan, ya, saya tidak suka IMF. Orang hore-hore semua di netizen. Saya juga senang sih. Tapi persoalannya kita melakukan tindakan ekonomi nggak setelah itu? Atau sekedar cuman tindakan medsos, memviralkan keadaan. Menjadi rame, brandingnya jadi naik. Seperti dia bilang, saya udah kayak artis, emak-emak banyak apa? Kalau gerakan ekonomi kayak gimana seharusnya? Ya kalau gerakan ekonomi kan kemudian terjadi kebijakan yang memang mengikuti apa yang dia mau, misalnya ke dominasi, menjauh dari IMF, kemudian juga mengembalikan duit-duitnya pengusaha lokal menggantikan peran asing. Kalau sekarang pengusaha lokal yang dalam perekonomian lihat dia ngomong kayak gitu, sementara dia sendiri juga banyak posisi sama asing, dia melakukan tindakan nggak? Jadi menurut saya ngukurnya gampang aja. Orang yang di medsos ini, orang yang menjadi pemain ekonomi atau pemain isu. Dua hal yang berbeda nih. Kalau dia bukan pemain ekonomi, maka ini hanya personal branding dari dia. Ya kan? Jadi artinya bahwa dia di applause oleh situasi komunikasi. Sisi lain yang saya lihat, kenapa dia juga jadi media darling? Ya. Karena gini, karena eranya SMI itu udah terlalu lama. Banyak wartawan-wartawan yang masih junior itu tidak cukup mendapatkan ruang yang intens dengan SMI. Karena SMI juga punya gengnya sendiri.
Apalagi SMI kan besar di era tahun 98. Iya. Ya kan seperti juga SMI selalu ngomong tentang 4Camp, itu kan wartawan-wartawan kelompok ekonomi. Yang sekarang rata-rata juga udah kelompoknya udah Pemret. Jadi boleh dibilang ya teman-teman yang SMI itu sekarang forum Pemret lah. Jadi banyak isu-isu di sektor keuangan dibahas di ruang yang tidak dengan reporter-reporter baru ini. Iya. Ada jarak, Bang Bobi. Benar. Nah, begitu beliau sekarang tampil dengan media-media yang reporter-reporter baru ini lebih intens, bisa disentuh, bisa di doorstop, bisa kemudian juga ngajak bercanda, maka dia mendapatkanlah yang namanya brandingnya dia. Ya kan? Jadi artinya personal branding dia dapat. Nah, sekarang persoalannya, apakah setelah dia mempunyai personal branding, dia bisa membangkitkan trust nggak? Dia akan bisa membangkitkan trust kalau memang ekonomi sendiri kemudian memang terjadi pemulihan, Bang Kopi. Ya, jadi kalau ekonomi sendiri tidak terjadi pemulihan, maka lambat laun dia akan mengalami apa yang dialami juga oleh Sri Mulyani. Orang lama-lama capek juga. Ya, kan walaupun dulu menganggap Sri Mulyani itu adalah harapan. Sama juga dengan orang melihat Erick Thohir misalnya, yang awal-awal wah udah PSSI udah segala macam. Sekarang kan senjakala buat Erick Thohir. Jadi menurut saya tipikal kayak Purbaya dilihat dari sudut pandang komunikasi, dia akan bisa mengalami juga apa yang dialami oleh SMI, yang dialami oleh Erick Thohir. Ya kan, dalam artian bahwa di kemudian hari orang akan dengan cepatnya berbalik arah gitu. Poinnya adalah sebenarnya bukannya memang dia perlu approval, karena kan dia baru nih. Oh iya. Artinya approval dan dukungan publik ini menjadi prioritas juga buat dia gitu. Betul. Agar dia bisa leluasa, tidak dikit-dikit diganggu gitu ya. Apa yang dia ambil langkah-langkahnya itu kira-kira. Iya, tapi di kelompok lain ya. Di kelompok lain kan yang melihatnya dengan data yang lebih detail, dia belum mendapatkan approval, Bang Pompi. Nah, dia sendiri orang data loh. Purbaya ini selalu pakai data. Artinya kan sebenarnya apa yang akan dia kerjakan, kebijakannya dia akan ukur juga dengan data. Nah, menurut Anda kira-kira nanti seperti apa tuh? Basis ambil contoh gini deh. Ambil contoh ya. Sekarang yang 200T. Ya, yang 200T yang dari BBI pindah ke dia selalu mengatakan dia selalu mengatakan ke publik bahwa uang saya banyak. Seberapa banyak? Coba kita lihat sekarang laporan keuangan pemerintah pusat. LKPP tahun 2024 yang sudah diaudit BPK. Iya. Dana sal itu hanya 350 T-an, Bang Kopi. Iya, benar. Ya, kalau sekarang kita lihat laporan keuangan Bank Indonesia yang juga sudah diaudit oleh BPK. Rekening pemerintah tuh jumlahnya berapa sih? Ya, jumlahnya ada sekitar 410-an sekian. Ya. Nah, sekarang kalau dia mengatakan duit dia banyak, kalau yang diomongkan itu adalah sal, yang diomongkan itu adalah uang pemerintah yang belum dipakai, sisa alokasi anggaran, ya. Kalau dia ngomongin itu 350, Bang Popi. 350 sekarang undisbursement loan. Ya kan? Kredit yang sudah dialokasi oleh perbankan, tapi kemudian dari sisi demand-nya tidak mengambil kredit ke perbankan sehingga tidak teralokasikan, itu aja 2.700 triliun, Bang. 2.700 yang tidak tersalurkan. 2.700, 200, ya kecil lah. Iya, sepersekian. Kita baru ngomong undisbursement. Yang tidak terserap ya. Tidak terserap. Belum kita bicara tentang M2, uang beredar total antara pasar keuangan, sistem perekonomian, perbankan. Kecil banget. Nah, Anda mau mengatakan uang sekecil itu Anda buat bombastis. Masyarakat yang tidak tahu datanya pasti akan ngomong, wah gini dong. Ya kan kita kan banyak duit, banyak apa. Di sisi lain ya kan dia ngomong lagi, Pertamina nggak bangun kilang, nggak bangun segala macam. Ya sama aja gini Bang Pompi, sama aja apa bedanya posisi saya, analis, pengamat dengan dia. Saya bisa serang banyak orang. Tapi kan Anda pejabat pemerintah. Begitu Anda ngomong, harus ada dong implementasi dalam kenyataannya. Artinya kalau Anda yakin 200 itu akan mampu menstimulasi perekonomian, ya kita akan lihat ke depannya. Coba kita lihat hitung-hitungannya. Ya, saya mengatakan kalau kita lihat berdasarkan datanya,
determinan faktor, ya determinan faktor yang membuat uang beredar dalam sistem perekonomian itu likuiditas yang berputar. Ya. Berdasarkan riset yang sudah saya lakukan, ya, determinan faktornya itu adalah likuiditas transaksi pasar sekunder dari surat utang negara kita. Ya, Bang Pompi ya. Jadi artinya likuiditas di pasar uang antar bank menggunakan surat utang negara untuk transaksi perekonomian. Betul. Ya, itu yang menjadi determinan faktornya. Determinan faktor yang namanya M1 dan kredit, apakah itu jadi determinan faktor dalam KAR? Berdasarkan riset yang saya lakukan, ya, determinan faktor dalam KAR itu yang ada adalah di surat berharga juga. Hal ini SBN, bukan kredit. Kredit sudah tidak menjadi determinan faktor. Artinya kalau sekarang kita mengatakan bahwa itu akan bisa menumbuhkan perekonomian, lah dia determinan faktor juga belum, ya itu satu. Terus kedua, kita lihat gitu, yang dia katakan apa yang disebut dengan sumber pertumbuhan ekonomi di zaman SBY yang dibilang private sector, itu kan harga batu bara naik. Iya. Harga sawit ada windfall naik, lah ya. Ada windfall. Kalau kita lihat cadangan devisa Bank Indonesia, kita kaitkan dengan kebijakan relaksasi moneter yang dilakukan oleh The Fed. Cadangan devisa kita naik ketika The Fed melakukan yang namanya excess likuiditas lewat kebijakan cetak uang yang disebut dengan quantitative easing. Jadi artinya uang beredar itu datangnya dari mana? Dari kebijakan eksternal. Itu jelas dalam cadangan devisa kita. Nah, kenapa kemudian terjadi pengereman yang dia bilang dicekek itu? Karena luar juga dalam posisi geopolitik yang berubah, dia juga mulai melakukan aksi balik dari yang tadinya ekspansi menjadi kontraksi, menjadi normalisasi. Kejadian ini juga berdampak terhadap harga batu bara. Harga batu bara turun, harga sawit turun. Nah, kalau kita lihat dalam potensi seperti itu, sebetulnya yang mendorong sektor private kita ke pertumbuhan sampai 6% dan sebagainya itu adalah komoditas sumber daya alam mentah. Dalam hal ini batu bara, dalam hal ini sawit. Nah, sejak ada kebijakan membalik dalam geopolitik, batu bara harganya jatuh, sawit masih oke, tapi juga masih ada persoalan ya macam-macam itu. Nah, turunnya kan di situ. Ya, turunnya di situ. Nah, jadi kalau kita sekarang mau mengatakan kalau dia bisa menghembuskan dari 200 masuk ke kredit, dia bilang kemudian akan jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, ya menurut saya hitung-hitungannya berarti transmisinya kalau dia dari kredit, kredit akan menyalurkan ke sektor real, sektor real akan menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja akan meningkatkan konsumsi, itu kan trickle down efeknya yang akan panjang sekali. Nah, ke sektor apa? Sementara sektor yang menjadi determinan kita selama ini batu bara. Oke lah ngomongnya tentang hilirisasi. Oke, hilirisasi ke apa? Ya kan, apakah cukup di 200? Apa juga nanti ada Patriot Bond dan sebagainya. Nah, jadi Bang Pompi, ketika kita melihat data, kita kan harus melihat the evil in detail. Ya kan, kita harus lihat the devil in detail. Jadi artinya detail-detailnya kan harus kita lihat nih. Detail-detailnya itu seperti apa. Nah, dalam posisi kayak gini, dengan I-core kita yang tinggi 6,7%, transmisi melalui trickle down effect lewat kredit dan sebagainya, lah I-core-nya udah tinggi 6,7. Kebocorannya akan banyak. How come? Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan pertumbuhan bisa naik sampai ke 6? Nah, ini menurut saya bombastis. Tapi karena masyarakat kita lagi rindu orang yang pokoknya ngomong duluan. Jadi gini loh. Jangan-jangan malah itu akan bisa membantu itu. Dengan memberikan image yang positif itu. Iya, tapi persoalannya siapa yang akan follow dia punya ininya. Karena pemain ekonominya kan gini loh Bang Pompi, gampangnya ini akan jadi positif begitu masuk ke bank. Semua orang ikut gitu. Orang percaya bahwa ekonomi akan ekspansi, asing akan masuk, foreign direct investment karena menganggap sekarang kalau kita ngomong foreign direct investment, semua sekarang lagi buang ke emas. Nggak ada investasi. Ya kan? Terus kemudian, tapi apakah benar selama ini yang 200 triliun itu katanya di BI itu nggak dapat bunga apa-apa. Nah, kemudian ketika dipindahkan ke ini paling tidak pemerintah dapat bunga dari Bank Himbara gitu. Nah, itu gimana itu sebenarnya? Apakah statement itu benar?
Ya memang benar kayak gitu ya. Tidak ada bunganya. Tapi saya juga ingin mengatakan sesuatu yang mungkin masyarakat perlu tahu. Kita itu punya surat berharga negara itu ada 2. Iya. Surat utang negara. Surat utang negara itu membiayai defisit APBN. Ya. Jadi penerimaannya berapa, belanjanya berapa, defisit diterbitkanlah yang namanya surat utang negara. Ada yang tenornya dia 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Ya. Tapi pemerintah itu penerimaan, kemudian belanja. Ini kan yang namanya indikatornya. Dia berjalan. Okay? Bulan Maret penerimaannya misalnya baru 200. Belanjanya 300. Udah defisit, utang belum diambil, ya. Tapi nanti pemerintah akan dapat penerimaan negara kan gini misalnya penerimaan negara itu ada delay. Jadi saya ambil contoh gini, yang gampangnya gini deh. Ya, yang gampangnya, yang kemarin diributin subsidi di DPR. BUMN yang menjalankan PSO, dia nanggung dulu bebannya, baru nagih ke pemerintah. Itu pun kan bukannya prakteknya seperti itu sekarang ini. Iya, memang begitu. Saya ingin menggambarkan cash flow problem dulu nih, pelan-pelan nih, biar kita paham dulu antara cash flow dengan persoalan yang lain nih, gitu ya, agar kita tahu instrumennya apa sebetulnya di negara ini. Berarti kan PSO itu Pertamina sama PLN lah. Saya ambil contoh nih, ya. Pertamina, PLN, dan Pupuk. Itu dapat PSO. PSO ya. PSO dia tanggung dulu. Diaudit oleh BPK. Tagih. Nanggungnya gimana itu? Ya pakai kasnya dia lah. Oh, ngambil dari internal lah ya. Internal. Pinjem juga bisa. Pinjem ke bank dan sebagainya. Ya kan dari internal dia, kasnya dia, ya. Dia tagih ke kas negara. Ada audit BPK. Kas negara verifikasi lagi. Dia akan terima 40 hari. 40 hari kerja. 40 hari kerja. Ya 30-40 hari. Manajemen BUMN bilang ke Bank Himbara misalnya, saya akan dapat duit dari tagihan pemerintah 40 hari ke depan. Boleh nggak pinjam? Boleh. Namanya pinjaman modal kerja. Yang sifatnya jangka pendek aja. Bukan kredit investasi. Bank kasih pinjam. Jaminannya apa? Jaminannya karena saya akan dapat tagihan dari pemerintah. Oh, ini jadi persoalan bolak-balik. Ini saya ingin menggambarkan ini yang disebut dengan persoalan cash flow. Dalam anggaran saya terima uang dari pemerintah, tapi kan saya untuk nagihnya butuh proses. Ada verifikasi BPK, verifikasi negara. Selama dalam proses itu, cash flow problem saya atasi dengan apa? Dengan pinjam kredit modal kerja ke bank. Ya kan? Betul. Nah, ada bunganya, ada segala macam. Makanya kan semakin pemerintah lama bayarnya, itu yang dikeluhkan kemarin, maka biaya cost of money akan naik. Sekarang kita gambarkan nih pemerintah nih, Bang Pompi. Ya. Bang Pompi, pemerintah bayar gaji guru, bayar gaji presiden, bayar gaji segala macam. Gaji kan harus tepat waktu. Tanggal 1 dibayar. Kalau nggak bisa demo. Tapi yang namanya penerimaan negara mungkin butuh dulu verifikasi, butuh segala macam, belum masih ada mismatch. Maka negara akan membutuhkan juga. Tapi yang 40 hari kerja itu dibayarin nggak? Kalau 40 hari kan sebenarnya relatif pendek juga, sebenarnya nggak ada masalah. Ada yang dibayar, ada yang belum. Tapi poin saya adalah menggambarkan bahwa pemerintah pun mengalami masalah yang sama. Ya kan? Dia perlu belanja di saat penerimaannya belum terkolek. Iya. Oh, persoalannya di situ juga. Iya. Persoalan yang sama terjadi di pemerintah nih, yang gedenya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah mengeluarkan lah, kan pemerintah kan nggak bisa pinjam duit ke bank, Bang Budi. Oh iyalah. Udah kerja. Dia menerbitkanlah yang namanya surat berharga negara yang disebut dengan SPN. Ini yang relatif orang belum pada bahas nih. Namanya surat perbendaharaan negara. Jatuh temponya nggak lebih dari setahun, sesuai dengan kebutuhan cash flow pemerintah. Pendek itu juga, pendek juga. Siapa yang membeli SPN? Bank Indonesia. Bank Indonesia membeli SPN pakai kupon nggak? Enggak, nol. Jadi sebetulnya nol dia. Bank Indonesia tidak memberikan bunga terhadap uang pemerintah yang ditaruh, tapi Bank Indonesia juga mengatasi cash flow pemerintah tidak menagih bunga. Iya. Jadi sebetulnya dari sudut permainannya, Bang Pompi, bahwa ini sekarang kalau dikatakan Bank Indonesia pakai apa? Ya mungkin pakai duit SAL juga. Yang ditaruh di Bank Indonesia. Iya. Ya kan yang ditaruh. Pakai duit tiap negara juga. Duit negara juga. Nah, sekarang konteks yang ingin saya katakan, Bang Pompi. Iya. Kalau sekarang, seberapa besar sih SPN itu? Kalau boleh tahu? SPN sekarang yang saya baru lihat
baru ada kebutuhan lagi sekitar 50 triliun. 50 triliun. Kalau SBN berapa besar? Oh, SBN lebih besar, itu jauh yang 9.000 triliunan Oh, itu. yang 9.000 triliun itu. Kalau SPN ini terkait cash flow pendek aja. Jadi untuk yang nanti setelah penerimaannya dia pemerintah bayar ibaratnya lagi. BI bayarin dulu lah. Kira-kira gitu kan. Jadi saya ingin menggambarkan Bang Pompi, singkatnya adalah sebetulnya rekening SAL, rekening pemerintah di BI itu ya, itu dipakai juga untuk mengatasi cash flow-nya pemerintah. Tapi kan itu sebetulnya kecil sekali 50 triliun kan. Ya, tapi kan 50 itu kebutuhan yang akan diterbitkan. Oh, kan terus nutup gini. Ya. Kita belum tahu nih bulan depan dia butuhnya berapa. Satu kali penerbitan 50T kira-kira gitu. Saya lihat bulan ini pemerintah butuh 50T. Oh, 50T bulan ini, Tapi bulan depan belum tentu. Bisa naik lagi. Nah, kita kan nih kalau melihat ini kita harus lihat secara sampai berapa banyak kemampuan BI membeli itu kira-kira? Ya, BI kan satu dia mesti nanganin SBN. Iya, kalau itu ya. Sun. Dia juga harus nanganin SPN. Ya kan? Ya, duit kan ada batasnya, Bang Pompi. Iya, tergantung income-nya. Iya, saya hanya ingin mengatakan, begitu sekarang 200-nya ditarik nih, dipindahkan ke Bank Himbara, berarti BI ya tinggal punya sisa uang pemerintah yang ada di dia sekitar 150 kan? Iya, betul. Dipakai untuk muter SPN, surat perbendaharaan negara. Kalau SPN-nya melebihi 150 gimana coba? Ya, berarti harus nggak tahu sumbernya dari mana lagi. SPN bisa dijual keluar nggak? Tapi nggak mungkin lah ya, karena 0% kan nggak ada yang beli lah ya. Dijual ke bank lagi. Ke bank lagi. Nah, ya kan BI kan operasi moneternya sama bank. Iya. Jadi gini, di aturan mainnya, BI itu hanya boleh di pasar perdana hanya soal SPN, Bang Pompi. Ini harus paham dulu nih. Kalau makanya orang suka ribut. Kenapa BI beli di pasar perdana yang SUN, SBN yang surat utang negara? Karena dia harus di pasar sekunder. Karena itu operasi moneter, yang beli di pasar perdananya perbankan. Iya. Yang BI boleh di pasar perdana itu hanya SPN. SPN, surat perbendaharaan negara. Itu dia di pasar perdana. Tapi saya ingin menggambarkan, Bang Pompi, apa yang terjadi kalau misalnya besok pemerintah ini butuh persoalan cash flow karena terjadi penurunan penerimaan negara, ya, karena penerimaan negaranya drop, maka dia akan terbitkan SPN kan? Iya. Karena belanjanya nggak bisa gagal kan? Ini yang disebut dengan stabilitas, Bang Pompi. Iya. Sebentar, kalau misalnya memang ada duit pemerintah di BI, kenapa nggak diambil aja? Kenapa nggak harus pakai SPN? Apa kelebihannya menggunakan instrumen SPN ini? Ya, itu tadi yang saya bilang. Karena prinsipnya APBN itu cash basis, Bang Pompi. Iya, betul. Kan duitnya ada. Iya, makanya kan ngambil aja. Terima. Bukan, kan duitnya masih ada 150. Oh, ya itu kalau itu kan dipakai sama pemerintah. Maksudnya diambil aja, dipakai aja dari kan SAL itu. Kalau SAL itu dialokasikan, harus izin DPR. Oh, gitu. SAL dialokasikan itu izin DPR. Tapi panjang lagi. Makanya statusnya juga ketika di Bank Himbara, simpanannya deposit on call komersil. Iya. Itu menunjukkan SAL belum dialokasikan, hanya dipindahkan tempat penyimpanannya. Iya. Karena ini perlu taktikal cepat. Jadi gini. Jadi lebih baik pakai instrumen itu gitu. Kalau diaudit, diaudit oleh BPK, berapa SAL? Masih angkanya segitu. Kenapa? Karena disimpan di BI. Iya. Perkara BI menggunakan dana untuk aktivitas perbankan dia, itu udah bukan urusan pemerintah, tapi di laporan keuangan pemerintah pusat itu dikatakan bahwa itu tetap SAL, disimpan di Bank Indonesia. Sama dengan sekarang 200T yang dipindahkan ke Bank Himbara, statusnya masih SAL, karena sesuai dengan natura akunnya memang masih SAL, belum dialokasikan. Perkara kemudian banknya mengalokasikan kredit, itu urusan banknya. Iya. Yang jelas, kalau pemerintah ngambil, bisa ini. Tapi saya ingin menggambarkan gini, Bang Pompi. Apa yang akan terjadi ya ketika misalnya pemerintah punya cash flow problem? Betul. Kalau ekonomi ini baik-baik saja, Bang Pompi, tidak ada kejutan, tidak ada mismatch dan sebagainya, mungkin nggak ada apa-apa. Tapi kalau tahu-tahu pemerintah membutuhkan penerbitan SPN yang besar, karena jangan sampai guru nggak gajian misalnya. Iya. Ketika BI mengatakan, saya cadangan likuiditasnya terbatas. Ada kemungkinan pemerintah akan mengambil juga loh uang di bank itu. Karena sifatnya deposit on call. Saya ingin menggambarkan,
bankir juga bukan orang yang tanpa logika, Bang Pompi. Iya. Bankir pun sekarang dapat duit, posisinya deposit on call, dia dipaksa untuk ngasih kredit investasi, dananya bukan model kredit investasi, kredit modal kerja. Sekarang hitungan deh, BI sendiri menggunakan dana mengendap pemerintah, apakah dipakai untuk yang durasinya tidak bisa dicairkan dalam waktu cepat? Enggak. Iya. Karena uang itu memang milik nasabahnya, dalam hal ini pemerintah. Nah, sekarang dikatakan bahwa, nih lihat nih, saya sidak ke BNI. Masyarakat kita kan senang ya kayak gitu. Pada dasarnya masyarakat itu kita tuh sebenarnya senang sama pengamat, Bang Kompi. Ya kan, senang sama pengamat, ya kan senang sidak gitu kan. Masuk ke boardroom. Senang apa yang terlihat. Masuk ke boardroom dan kemudian dia bilang, itu udah terserap dan segala macam. Info yang saya dengar, apa yang dilakukan oleh para bankir ini, karena building perception, persepsi yang dibuat oleh Menteri Keuangan, dan bagaimana mendukung persepsi ini juga. Jadi, yang saya dengar ini ditawarkan dana ini juga untuk kredit modal kerja, bukan kredit investasi. Ini saya dengar dari beberapa bankir nih, bankir Bank Himbara, ya kan? Bisik-bisik sebegitu. Iya. Makanya sekarang kalau kita mau kejar Pak Purbaya, netizen bisa nanya Pak Purbaya ke sektor apa? Iya. 50T itu. Kalau janji Anda kan kredit investasi, penciptaan lapangan kerja artinya, penciptaan uang beredar. Tapi kalau dari info yang saya dengar, karena bank juga dalam posisi kayak gitu, dia kasihlah tawaran nih ke yang biasa minta kredit modal kerja. Kan bukan hanya BUMN. Ya, misalnya ada BUMN nih. Dia misalnya ngomong ke Pertamina, udah ambil dulu deh. Bisa pakai duit SAL kan? Oh iya bisa aja. Ya kan pakai duit yang pemerintah ini kan, karena dia juga nanti akan dapat dari pemerintah kan? Iya. Untuk tagihan subsidi dan sebagainya kan. Nah, kredit modal kerja yang diberikan ini kan bukan kredit investasi. Nah, artinya nggak sektorilnya nggak gerak, ya, karena dia cuma main-main instrumen aja. Iya, gitu main-main gitu aja, cuman kantong kiri kantong kanan. Iya. Kalau kantong kiri kantong kanan, artinya kredit modal kerja, kredit belanja ini tidak menemukan yang namanya investasi yang meningkat kan? Bahkan yang saya dengar beberapa dipaksa ambil dulu nih karena over likuiditas dia ambil dulu kredit modal kerja, padahal nggak butuh-butuh amat juga, ya kan? Nah jadi maksud saya kan kemudian dia bilang tuh BRI minta tambahan segala macam. Kalau kita sekarang runut, ya kan, runut pakai berita aja. BRI ini kan lagi punya masalah juga lumayan banyak nih terkait likuiditas nih. Iya. Ada kasus Dorman lah yang melibatkan oknum dia. Iya. Ya, ada krisis UMKM yang belum terserap. Jadi artinya, menurut saya, ya, permainan persepsi ini kelihatan indah, tapi sebetulnya transmisinya tidak semudah itu. Jadi artinya, kalau zaman dulu kita ada film Little Messi gitu kan, Bang Wofi ya, yang suka jadi jok itu. Tidak semudah itu Rudolfo gitu. Walaupun ngomong gampang. Jadi ngomong gampang, tapi tidak semudah itu Rudolfo. Makanya kan kalau menurut saya, itu baru kita ngomong tentang yang 200T. Sekarang soal kilang. Ya, soal kilang. Bahwa dia bilang, kita nggak bangun kilang, nggak bangun segala macam. Ini kan persoalan lama, yang tidak dibenahi, ada di persoalan saat ini. Iya. Persoalan saat ini, kita mengatasi perekonomian saat ini aja. Sekarang pertanyaannya, apakah dia sebagai Menq akan mendorong lewat Danantara? Kan dia bilang, saya ini kan pengawas Danantara, fungsi Menq. Jadi boleh-boleh aja saya ikut campur soal BUMN. Persoalannya sebagai pengawas Danantara, apakah dia bisa ngomong kepada kepala BPI Danantara untuk memberikan belanja modal untuk membuat kilang? Yang kita nilai kan di situ, Bang Pom. Iya. Kalau cuma ngomong bahwa ini masa lalu nyalah-nyalahin orang, siapa juga bisa nyalah-nyalahin orang, Bang Pom. Tapi persoalan dia sekarang kan mengatasi masalah hari ini. Sama dengan saya melihat gini, antara stabilitas dan pertumbuhan. Oke. Terlepas saya di sini berapa kali mengatakan, apa yang baik ketika kita menghadapi krisis pelemahan dunia? Ternyata kita punya daya tahan yang lebih baik dibandingkan Turki, dibandingkan segala macam. Kenapa itu terjadi? Karena kupon
kupon surat utang negara kita aja udah 6%. Yield Amerika Serikat naik ke 5 aja masih ada ruang buat kita. Iya. Pelemahannya tidak cukup banyak. Tapi harga yang harus dibayar apa? Dengan pemerintah mengeluarkan surat utang negara yang rata-rata bunganya di 6,5%, maka sektor real kita kalah di masa lalu. Yang harus dipahami apa? Bunga tidak hanya BI rate, karena ada surat utang negara. Iya, betul. Ketika bunga BI rate-nya katakan aja mau dibuat 0 sama kita, tapi kalau surat utang negaranya 6,5, maka teori bunganya adalah sektor real akan ngitungnya dari 6,5 plus. Jadi siapa pembunuh sektor real? Kalau sekarang kita mau salah-salahin, ya kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Keuangan yang lama, kita mau salah-salahin nih, dari mulai era SBY dan segala macam ini, bahwa dia yang membunuh sektor real karena pemerintah mengambil uang di pasar dengan bunga sebesar itu, akhirnya sektor real nggak mampu bersaing. Iya. Tapi kenapa selama ini itu nggak terasa, Bang Pompi, masalahnya? Karena kita dapat eksekutivitas dari luar. Konsumsi dari luar. Ada startup. Pekerjaan sektor informal tumbuh. Pinjol masuk. Kartu kredit masuk. Nah, begitu yang ininya nggak masuk, berhenti, stop. Iya. Underground ekonominya stop, sektor informal juga stop. Itu yang kita rasakan masalahnya hari ini. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kalau kita mau salah-salahin. Tapi kan selalu yang dikatakan, Presiden Prabowo selalu mengatakan, saya nggak suka tuh orang yang suka nyalah-nyalahin presiden yang lama. Ya kan? Nah, kalau kita nggak mau nyalah-nyalahin, berarti sebagai bangsa yang berdaulat, negara hukum, persoalan kita saat ini adalah kita harus mengatasi stabilitas dari yang lama. Apa yang terjadi, Bang Pompi? Sejak 2023, ya, Bank Indonesia itu menggantikan peran asing yang melepas surat utang negara kita, diambil terus oleh BI. Makanya posisinya berubah, Bank Indonesia yang naik. Iya. Di sisi lain, Bank Indonesia juga menyadari bahwa perbankan butuh likuiditas. Maka diserap juga yang dari perbankan. Di saat yang sama, Bank Indonesia mengeluarkan SRBI. Saya ambil contoh. Di neraca moneter Bank Indonesia, di sisi asetnya, itu ada surat utang negara pemerintah, SUN. Kalau SPN cenderung nggak muncul karena setahunan. Tapi kalau SUN ada. Ya. Nah, surat utang negara ini dibeli oleh BI ke perbankan karena untuk operasi moneter. Betul. Bank punya uang. Bank punya uang, kemudian BI di sisi liability-nya menerbitkanlah SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SVBI, Sekuritas Falas Bank Indonesia. Dia terbitkan ini, diambil lagi oleh bank. Jadi gini loh Bang Pompi, bank jual SBN-nya, SUN-nya ke Bank Indonesia, Bank Indonesia ambil, bank dapat uang bank ini ditukar sama BI menciptakan hutang namanya SRBI. Saya ingin kita ngomong, kan kita ngomong tadi, banyak main data. Oke, sekarang kita buka datanya. Sejak 2023 ini yang terjadi. Iya. Bahwa BI itu mengakumulasi SBN di sisi aset, BI juga menerbitkan SRBI. Kekuatan BI di dalam konteks ini berapa besar sih sebenarnya? Nah, apa yang terjadi Bang Pompi? Terlepas kita mengatakan bahwa ekonomi kalau gitu nggak ke sektorial. Betul, tapi dari sisi stabilitas, yang namanya harga SUN, harga SBN, dengan proses seperti ini dicekek oleh BI. Karena barangnya di hold sama BI. Setiap ada yang jual dia hold gitu. Sementara kan SRBI di sisi lain kan. Artinya apa dampaknya? Yang namanya insolvency rate. Insolvency rate itu berlaku di mana? Di BPJS, betul. Di asuransi, di dana pensiun. Yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang. Ya. Dengan harga surat utang negara yang stabil, maka insolvency rate-nya juga stabil. Dengan harga surat utang negara yang stabil, maka KAR perbankan pun stabil. Karena determinan faktornya dari surat berharga negara. Jadi saya ingin mengatakan, dari kacamata stabilitas, BI pro stabilitas itu ini. Bahwa dia menjaga stabilitas sistem keuangan tidak hancur karena penurunan nilai aset.
Iya, iya, iya. Ya Bang Popi ya. Nah, sekarang kita ingin mengatakan, udahlah, ini dicekek-cekek gini nggak ada gunanya. Uang ini untuk pro growth, stabilitas diabaikan. Pertanyaannya, ini kan counter cyclical. Yang kita pernah bahas kemarin. Ya, pernah bahas. Artinya, kita ngomong 200 dulu deh. Artinya BI dari sudut dana kelolaan udah berkurang 200 sekarang Bang Popi. Betul. Ya kan? Sementara dia ditanggungi beban untuk ngambil SPN lah, stabilisasi SBN. Kan ini ada batasnya nih. Iya, iya. BI sendiri. Ya kan? Nah, ketika BI ada batasnya di sini, dia akan bisa mengaktifkan yang namanya SDR IMF, pinjam ke IMF kan? Di sisi lain mengatakan, oh saya nggak peduli sama IMF. Tapi kalau kita lihat posturnya, ahead the curve, ada kemungkinan nggak kita ngambil SDR IMF? Ada. Kira-kira berapa lama itu? Nah, ini kan. Kalau dihitung-hitung lah pakai banyak ekonom yang mengatakan akhir tahun ini kita akan mengalami tekanan fiskal. Ada yang mengatakan Juni. Iya, iya. Ada yang Juni tahun depan. Ada yang mengatakan kita akan kena di kuartal berikutnya. Saya ingin memberikan gambaran gini. Terakhir, kemarin Pak Purbaya ditanya. Saya nggak takut sama hutang. GDP, debt to GDP ratio kita tuh rendah. Ini omongan yang sama sama Sri Mulyani. Kenapa ketika Sri Mulyani kita kecam? Kenapa ketika Purbaya kita tidak kecam? Ini kan ketidakkonsistenan kita juga, Bang Pompi. Ya kan? Itu kan sama. Sri Mulyani juga mengatakan demikian. Nah, saya hanya ingin mengatakan, Pak Menkyu, tahun 1978, Meksiko, debt to GDP ratio-nya 31%, Bang Popi. Iya, iya, iya. Kita sekarang hampir 40, 35-40-an. Tapi di tahun 78, di akhir tahun, Meksiko gagal bayar bunga utang. Apa yang terjadi? Ini yang disebut dengan debt service ratio. Iya, iya. Yang terjadi, APBN-nya pemerintah Meksiko, penerimaan negaranya drop, sementara di belanjanya harus bayar bunga, dia nggak bisa bayar. Nerbitin SPN pun nggak bisa kali ya. Gampangnya gitu loh. Ya kan, jadi nggak ada yang bisa nanggung gitu. Dia akhirnya gagal bayar bunga. Menurut saya, ya kan, dengan sekarang secara organik, kita tidak bisa menghindari satu statement. Dia mengatakan, kemarin pertumbuhan ekonomi kita juga 5. Orang mengatakan, wah kemarin Badan Propaganda Statistik angkanya 20. Satu yang tidak bisa dibohongi adalah PPN, Bang Pompi, penerimaan pajak. BPS beda lah dengan PPN, yang angkanya jauh. Enggak, gini loh, ekonomi tumbuh. Betul. Ya kan? Kan bisa diakibatkan dengan ada belanja yang diakui sekarang. Iya. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri, cash flow. Penerimaan negaranya turun loh, PPN-nya turun. Jadi kalau Meksiko tahun 78, dia kena hantam, mendadak harga minyak dunia jatuh, sehingga penerimaan negara dari minyaknya jatuh, sehingga dia tidak bisa bayar bunga. Kita itu punya resiko fiskal, PPN yang turun, penerimaan negara yang turun, walaupun dipaksakan dengan PNBP, belum kita bicara dividen BUMN yang udah ditarik oleh Danantara. Penerimaan negara yang turun ini akan punya potensi, ya kan? Kita akan memiliki cash flow problem. Situasinya sekarang antara Meksiko zaman itu dengan kita sekarang ini kira-kira lebih bagus di mana tuh? Saya melihatnya mirip ya. Mirip ya. Miripnya tuh apa? Satu, kita terlena dengan sebutan debt to GDP ratio itu. Angkanya sama. Kita tidak pernah mau mengatakan bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Bu Sri Mulyani selalu mendenial persoalan daya beli. Purbaya juga sama. Cuman cara denialnya aja yang berbeda. Cara ngomongnya. Cara ngomongnya yang berbeda. Kalau Bu Sri Mulyani. Yang ini lebih disukai gitu ya. Nah, kalau ini kan ngomongnya, dia bilang bahwa, oh kalau ekonominya saya bisa tumbuhin 6% kan? Ya kalau iya. Kalau indikator pertumbuhan ekonomi bisa kelihatan kapan? Nah sekarang naik turunnya gitu. Pertanyaan saya gini, kalau ekonomi tumbuh tapi tidak berkualitas, tidak menciptakan konsumsi, penerimaan negara tetap tumbuh. Maksudnya apa tuh? Gini, ekonomi tumbuh tidak berkualitas itu gimana? Nah, misalnya ekonominya tumbuh nih, bisa aja dibuat tumbuh lah, ya kan? Entah itu belanja alutista lah, entah segala macam. Oh tetap ada hilirisasi segala macam. Tapi kan creating terhadap penerimaan negaranya belum tentu instan loh. Iya. Apalagi kalau investasi kan biasanya jangka panjang. Iya, belum tentu instan. Sementara di saat yang saya ingin menggambarkan gini, bedakan antara persoalan jangka pendek dengan persoalan jangka panjang.
Belum persoalan jangka imah, kan gitu. Iya nggak? Nah, di saat kita punya persoalan yang harus mengatasi persoalan jangka imah dan jangka pendek, kita berbicara jangka panjang. Iya. Iya kan? Ini kan hanya bisa terjadi kalau saya ingin mengutip apa yang disebut dengan Nash equilibrium, pemenang Nobel John Nash, game teori. Menurut Nash, equilibrium baru, titik keseimbangan baru, hanya akan terjadi kalau pemain dominan lama bergerak ke titik yang berbeda dan semua ikut ke titik baru itu. Ya, oke. Itu Nas. Benar. Nah, sekarang persoalannya, ketika sekarang Menkyu mengatakan ke sini, apakah semua ekonomi akan ke sini? Pertanyaannya, dia market maker bukan? Iya. Gitu loh. Kalau misalnya dia ke sini, kemudian asingnya nggak ke sini, lokalnya tetap nyimpan di luar negeri, tetap nyimpan segala macam, kan tidak akan terjadi keseimbangan barunya. Kira-kira gimana caranya supaya meyakinkan para pemain besar ini ikut ke sana? Ya, sekarang kan gini Bang Pompi ya. Nah, ini kan ini kita jadi konsultannya Purbaya nih kalau kayak gini. Saya melihat gini, secara ide, saya akui idenya benar. Idenya kan gini, kalau sekarang geopolitik problem, uang di dunia ini jadi tersendat karena kebijakan stagflasi dari geopolitik, terutama Amerika lawan Cina, lagi adu nafas bermain stagflasi, ya sehingga harga emas meroket terus, Bang Pompi. Nah, artinya kalau likuiditas dari eksternal tidak ada, maka likuiditas itu datang harus dari domestik. Betul. Ya. Nah, kalau dari domestik, sekarang kita lihat, apakah uang domestik kita cukup? Enggak. Dolarnya jadi kelihatan. Berarti kan pengaruh eksternalitas itu besar di kita. Bayangin Bang Pompi, US dollar indeksnya udah ke 97, US dollar rupiah kita terus melemah. Itu menunjukkan bahwa kita faktor domestik yang percaya terhadap rupiahnya tuh kecil. Nah, artinya jalan satu-satunya apa? Kita harus paksa uang yang di luar permainan yang selama ini ada masuk. Teorinya, kenapa kita sekarang mau ke BRICS, gitu ya? Ke sini. Kan kita kasarnya, kita mau menggantikan yang membasahi likuiditas kita selama ini gengnya IMF, digantikan gengnya BRICS. Pertanyaannya, apakah geng BRICS ini bisa masuk sekarang? Kita lihat, siapa sekarang yang kita anggap? Rusia. Rusia itu sekarang suku bunga SBI-nya dia tuh lagi tinggi loh. Dia tuh juga punya persoalan M1. Bukan SBI kali, suku bunga bank sentralnya. Ya, suku bunga bank sentralnya. Bahkan kalau kita lihat pidato gubernur bank sentralnya yang itu kan kelihatan sekali bahwa dia ada persoalan. Berapa dia? Tahu? Sekarang depositonya aja dia bisa kena sampai 60-an. 60%? Iya. Makanya kan dia banyak ditolong Cina. Dengan konsesi BRICS-nya itu. Iya. Apa yang ditawarkan itu? Digital currency Cina. Itu yang sekarang ditawan oleh Amerika Serikat, oleh Trump, dengan stable coin. Iya. Jadi, kenapa digital currency Cina bisa berlangsung? Karena Rusia dilakukan blokade ataupun sanksi lewat SWIFT, akhirnya menggunakan digital currency Cina, maka ini muncul digital currency Cina di-pack ke emas. Sekarang ada undang-undang baru yang dikeluarkan oleh Trump terkait dengan stablecoin. Stablecoin yang namanya kripto dan sebagainya ini harus underlying-nya ke emas, sama yang punya Cina nih. Iya. Emas dan surat utang negara loh, treasury-nya Amerika Serikat. Ya, jadi ini permainan di globalnya nih Bang Pompi. Nah, sekarang pertanyaannya, Cina dengan Rusia sudah punya agenda strategis segini. Emang duit Cina masih cukup untuk nanggulangi kita? Ya Bang Pompi ya. Ini kita bermain logika nih. Ini bukan mazhab nih. Ini logika aja. Iya. Logika aja bahwa ketika kita mengatakan kita mau mengganti uang yang selama ini dari Jepang, dari Amerika Serikat, Eropa geng IMF di geng sama ini. Geng sini sebetulnya over liquidity nggak? Cina sendiri punya problem. Problem mengatasi Cina juga suku bunganya lagi naik loh. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran yang utuh. Bank Sentral Jepang itu bunganya udah naik. Ya. Bahkan mau kembali ke kebijakan tahun 70. Cina juga bunganya naik. Jadi saya ingin mengatakan,
Asia trennya bunganya tinggi loh. Sementara BI rate kita populis rendah kan? Yang di luar emang mau masuk kalau di negara dia aja bunganya tinggi, masuk ke sini. Ya iyalah. Udah ya taruh situ aja deh kan gitu. Ini kan logika aja Bang Pop. Ini bukan soal mazhab, ini soal logika. Ini soal logika. Jadi kalau dalam hitung-hitungan seperti itu tidak semudah itu Rudolfo kan gitu loh, tidak. Ya kan tidak semudah itu karena setiap negara lagi punya konteks masalahnya masing-masing kan. Nah, terus muncul ide nih yang juga kita sering bahas. Kalau gitu kita paksa aja. Uang yang bisa kita paksa. Uang yang bisa kita paksa kaitannya ya dengan warga negara kita kan. Yang Jokowi bilang, oh saya nggak usah khawatir. Saya di kantong saya 11.000 triliun. Uang orang Indonesia di luar negeri. Presiden Prabowo mengatakan bahwa kenapa orang Indonesia kok nyimpen tabungan US dollarnya di Singapura. Terhadap bunganya di Singapura 4% yang kemarin saling bantah juga. Ya kan? Kalau mau naik 4% segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya Bang Pompi, ini uang mau ditarik. Dulu pakai tax amnesty, gagal, nggak berhasil, ya kan? Dicoba, Burubaya mengatakan saya akan mencari insentifnya apa belum jelas, ya. Nah, muncul kan Patriot Bond. Idenya apa? Idenya kan memaksa uang domestik untuk balik lewat Patriot Bond. Ya ini kan sebenarnya saran kita juga nih dulu. Ya, ini kan kita bilang nih, cuman ini terstruktur atau tidak terstruktur? Iya. Problemnya adalah ya kalau ini bagian dari resolusi hukum, menurut saya tata kelola kelembagaan adalah hal yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sepakat itu. Ya. Saya ambil contoh, Cina Politbironya menetapkan Perdana Menteri Zhu Rongji Maret 97 ahead the curve. Zhu Rongji sebelumnya Gubernur Bank Sentral. Zhu Rongji kemudian kebijakannya satu peti mati kalau semua korupsi, satu peti mati terakhir untuk saya. Hukum mati korupsi kan. Zhu Rongji kemudian melakukan pembenahan BUMN. Dilakukanlah yang namanya hukuman-hukuman terhadap yang korupsi di BUMN. Pembersihan buku di BUMN. Sampai di 2003-nya BUMN-nya jadi SASAP. Kalau di kita Badan Penyelenggara BUMN lah. Sekarang. Nah, apa yang dilakukan oleh dia? Pembenahan institusi, kelembagaan. Ini juga sebetulnya yang disarankan oleh Profesor Sumitro Jayahadikusuma. Prof. Sumitro, sepanjang yang saya tahu, yang saya baca, dia bilang, kalau ICOR-nya tinggi, jangan ekspansi. Lebih baik benahi dulu kelembagaannya. Agar tidak bocor. Jadi menurut saya, sinyal yang harus pertama kali dibangkitkan oleh pemerintah ini kan trust. Hukum, penegakan hukum. Ya kan? Tanpa pandang bulu. Nah, ketika semua hukum ini sudah diselesaikan, kan Presiden bisa mengatakan, ini kesalahan kamu ya, dulu terkait dengan pajak, terkait kurang bayar BLBI, terkait devisa hasil ekspor yang kamu taruh di luar, terkait ini, terkait itu. Dia bilang, saya akan kasih tax amnesty, duit balik, atau pidana. Saya akan kasih abolisi, ya kan? Tapi duit balik, atau pidana. Ini out of court settlement ini, kalau dikerjakan dengan baik, kelembagaannya baik, tidak ada peras-memeras, kan jangan sampai gini loh Bang Pompi. Tidak ada bocor-bocor lagi. Jangan ada sampai gini loh. Ada Markus. Jadi karena presidennya minta, muncul Markus, diselesaikan sama Markus, nggak selesai di sininya. Ya kan? Akhirnya kan tidak selesai tujuannya. Nah menurut saya berputar-putar kayak gini, kemudian usul yang muncul adalah jadinya model Patriot Bond, bunganya 2%, ya orang mungkin dipaksa entah gimana cara maksanya, ya kan? Masuklah ke Patriot Bond dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita liatin, Patriot Bond 50, ya kan? SAL 200, katanya ada Patriot Bond kedua. Ya, apa sweetener Patriot Bond ini? Yang dikatakan oleh Kepala BPI Danantara, menurut Rosan, bahwa Patriot Bond ini boleh dijadikan agunan kredit. Absurd saja, udah dikatakan oleh dia. Udah bond terus jadi agunan, gimana cerita itu? Jadi Patriot Bond ini marketable securities Bang Pompi. Berbeda dengan yang pernah saya utarakan di podcast Bang Pompi. Kalau dulu saya mengatakan
uang itu masuk katakanlah dalam surat berharga, tapi surat berharga yang tidak diperdagangkan, holding period misalnya 5 tahun. Betul. Ya kan? Kemudian bunganya 0. Mezanin lah ya. Kalau sekarang Patriot Bond ini dimunculkan, itu sebenarnya marketable securities. Surat berharga yang bisa dijual belikan. Ada pasar sekundernya juga nanti. Oke. Nah, karena dia marketable securities, maka perbankan boleh ngambil, Bang Kompi. Kucing-kucingan lagi. Karena perbankan boleh ngambil, karena itu aset liquid. Nah, jadi kurang lebih, kalau sekarang saya ngambil misalnya 3 triliun Patriot Bond, bunganya 2% dapat dari pemerintah. Iya. Saya datang ke Bank Himbara, ya kan? Nih gue mau ngambil kredit dong, lu berapa LTV-nya? Loan to value-nya. Oke. Agunan gue 3T, leveraging-nya berapa? Katakan leveraging-nya kalau 3 bisa dapat 9, anggap aja. Iya. Leveraging-nya. Ya. 9, 3 dapat 9 gitu. Nah, kalau 3 dapat 9, atau nggak usah deh, 100% deh. Iya. Kalau uangnya 3, kreditnya 3. Ya Bang Kopi ya. 3. Oke, ini agunan saya nih, Patriot Bond. Karena diagunkan, 2% kuponnya pun milik bank. Betul. Artinya, kalau bank sekarang pakai duit yang ditaruh oleh pemerintah dengan bunga komersil 4%, maka 4% pemerintah, 2%-nya sendiri udah dibayar sendiri oleh Danantara loh. Iya, benar. Iya kan? Nah, akhirnya ketika dia minjem kredit ke bank, bunganya 4%. Nanti bisa diklaim sebagai prestasi. Tuh lihat kan, gue berhasil nurunin bunga. Bunga kreditnya jadi 4%. Tapi kalau kita lihat mekanismenya, Bang Kompi, ya kan, dari 4 itu, 2-nya udah dibayar oleh pemerintah sendiri, oleh Danantara. Jadi artinya, makanya jadilah oligarki, gak ada matinya loh. Kan gitu loh. Nah, apakah kerangka seperti ini bagian dari konsep penataan kembali kelembagaan? Menurut saya enggak sih. Iya, enggak lah. Enggak. Itu satu dari sisi transmisinya. Kedua, dari sisi penggunaannya. Patriot Bond yang sekarang 50T itu, dari yang dikatakan akan dipakai untuk membiayai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah, Bang Kombi, jadi energi, standing buyer itu siapa? PLN. Udah jelas pembelinya ada. Tapi kan butuh investasi, beli peralatan buat ngolah sampah. Betul. Siapa sekarang? Salah satunya, Toba, baru beli perusahaan pengolahan sampah di Singapura, akuisisi. Toba mengatakan, ya kita sedang mempertimbangkan untuk kerjasama sama Danantara. Udahlah, nggak usah. Mempertimbangkan. Nggak usah pura-pura deh kita. Artinya, duit Patriot Bond 50 akan dipakai untuk pembiayaan produk sampah. Produk sampahnya punya Toba. Mohon maaf, Pak Presiden, sebaik apapun konsep, kalau bau-bau 4L lu lagi, bau-bau konflik kepentingan masih ada, Anda akan kehilangan yang namanya trust. Iya. Orang akan mempertanyakan, lah, kok yang dapat ke situ? Iya. Sementara CEO Danantara Investment Management-nya alumni Toba. Orang-orang di situ kebanyakan dari Toba. Nah, jadi maksud saya, Bang Pompi, ini yang akan jadi problem ketika kita ngukur apakah inisiatif ini kredibel. Ada beberapa hal yang menurut saya akan memicu konflik. Bisa jadi orang yang ditekan juga udah disuruh masuk Patriot pun dimintain lagi ini, dimintain lagi itu. Lama-lama kesel juga. Pajak digedein. Nah, at the end of the day, menurut saya, yang harus sekarang kita pastikan, mau pro growth, mau stabilitas, oke, pro growth countercyclical. Tapi menurut saya, pemerintahan ini harus memastikan di 2025, 2026, 2027, tidak ada cerita pemerintah kita gagal bayar bunga hutang, bayar pokok hutang. Itu penting sekali ya. Menkyu Purbaya mengatakan kita tidak pernah default. Iya, tapi kita tidak pernah mengalami posisi hutang jatuh temponya sebesar 3 tahun berturut-turut ini. Kita juga tidak pernah mengalami posisi penerimaan negaranya turun dalam 3 tahun terakhir ini. Realitanya kayak gitu ya? Itu realitanya. Jadi kalau kita selamat betul sampai 2027, baru kita bisa mengatakan bahwa Anda nggak hanya omon-omon. Iya, berhasil lah ya. Karena di sini juga ada persoalan stabilitas, ada persoalan revolving oleh BI,
kontrastabilitasnya, makanya banyak orang ngomong. Di Juni mungkin habis nafas. Mungkin BI-nya yang habis nafas, atau siapanya yang habis nafas. Jadi menurut saya, durasi dari omongan ini, di alam nyatanya, akan dibuktikan sampai akhir tahun 2027, Bang Oki. Oke. Tahun depan. 2027, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Sorry, 2 tahun lagi. Kalau dalam posisi itu, ya, kasus korupsi menggila kan, sekarang MBG kayak begini kan, ada yang lain, belum nanti Koperasi Merah Putih. Kalau masih bocor, distrust meningkat, ya kan? PHK tambah banyak, kita tidak punya kemampuan susah untuk bekerja. Akhirnya kita mengalami apa yang dialami oleh Amerika Latin tahun 80 kan. Nah, kalau itu yang terjadi menurut saya, krisis. Dan krisisnya mungkin menurut saya harus diantisipasi. Makanya antisipasinya seperti apa? Ya pilah-pilah. Mana yang harus stabilitas, mana yang pro growth. Kalau mau posisikan ekspansi, penataan kelembagaan yang mesti jelas, penegakan hukum mesti jelas. Ya kan? Kan syarat-syarat ini harus dipenuhi. Nggak bisa sekedar kita ngomong bahwa, oh ini akan begini. Ya itu, menurut saya sih seperti itu. Luar biasa. Bung Yanuar, terima kasih banyak. Udah hadir di sini dan menjelaskan bagaimana, ini detail banget. Jadi kita juga paham antara hubungan antar komponen-komponennya gitu ya. Tadinya kita banyak yang gelap juga gitu. Tiba-tiba tercerahkan lah dengan adanya Bung Yanuar di sini. Tentunya ini sebenarnya tujuannya untuk mengingatkan juga Menkyu ya, bahwa ya ancamannya bukan cuman sekedar di dalam bayang-bayang saja, tapi mau di depan mata gitu sebenarnya. Jadi memang kita juga berharap sih sebenarnya bisa ada gebrakan untuk bisa menyelesaikan ini gitu sebenarnya. Baik, terima kasih udah ada di sini. Nah, itu tadi Bung Yanuar Rizky yang sudah menjelaskan tentang bagaimana situasi perekonomian kita terakhir dan dikoneksikan dengan apa yang namanya politik daripada Menkyu ataupun Menkyu yang berpolitik itu tadi. Nah, mudah-mudahan apapun langkah-langkah kebijakan pemerintah ke depan ini ya intinya tidak ada yang mau kita dalam kondisi krisis ataupun resesi ataupun yang namanya persoalan ekonomi ini harusnya bisa terselesaikan karena kita banyak orang pintar di Indonesia. Nah, salah satunya di sebelah saya ini gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita tujuannya hanya untuk mengingatkan ada ancaman, ada sesuatu yang di depan mata yang harus kita selesaikan tentunya, dan ini mudah-mudahan bisa didengar dan bisa menjadi suatu pertimbangan di dalam konteks pengambil kebijakan ekonomi ke depan. Nah, pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita, saya Pemuda Hidayatullah undur diri sampai di episode berikutnya dari PhD 4K podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap.